Indramayu punya potensi yang sangat besar, tapi bagaimana caranya agar semakin berkelas? Selamat datang di Indramayu Naik Kelas, satu langkah lebih maju. Bersama saya Suhendrik, pada episode ini kita akan membahas bagaimana membangun usaha dari nol sampai menjadi bos beton. Bersama Mas Purnomo, ini dia obrolan selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat datang Mas Purnomo di studio Indramayu Naik Kelas. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya bersilaturahmi ke sini. Siap, saya merasa bangga ini sudah kehadiran sosok pengusaha muda asal Indramayu, apalagi kalau di jalan-jalanan Indramayu itu mobil operasionalnya sering berkeliweran ini. Sehingga saya jujur saja Mas Purnomo sedikit nervous, grogi, ya kehadiran studio yang sangat kecil ini Mas Purnomo langsung hadir di tengah-tengah kita. Oke, Mas Pur, Siap. mungkin sudah banyak yang mengenal ya perusahaan Taruna Beton tanpa mengetahui foundernya seperti apa. Ya. Nah, saya pengen lebih mengorek dulu ya. Sebenarnya siapa sih itu Mas Purnomo? Iya. Asli orang Indramayu atau emang ada darah keturunan Yaman barangkali? Silakan Iya. Mas Pur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Mas Hendrik dan teman-teman kru. Jadi saya asli Indramayu. Indramayu. Tepatnya di mana Indramayunya Mas Saya Pur? aslinya di Desa Tugu, Kecamatan Sliek. Oh, Kemudian dari kecil saya juga di Indramayu, cuman setelah lulus SD saya pesantren di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntut Punten, Pesantren Cirebon ya. Cirebon. Oke. Dari SD sampai SMA Ya. aliyah di sana, kemudian kuliah juga di Cirebon. Kuliah Ya, bisa kuliah di mana itu tepatnya Mas Pur? kuliah di UGJ. Saya justru kuliah ngambil jurusan FISIP. Berarti anak politik ya? Anak politik Anak saya. politik yang terjerumus ke dalam dunia usaha. Ya, betul. Karena dulu waktu 2009, 2010 masih saat itu bupatinya zamannya Pak Yance. Indramayunya. Indramayunya, saya juga ikut berkecimpung di dunia politik. Walaupun saat itu ya kayak teman-teman aktivis-aktivis muda lah, bantu salah seorang tokoh politik gitu untuk mencalonkan bupati, walaupun masih belum dapat rezeki. Siapa kalau boleh tahu? Saya menjadi aspirnya Pak Haji Gori saat itu Oh, Kaji Gori. berkompetisi melawan Ibu Ana Sopana Sopana. dengan Pak Pendi saat itu. Di periode yang pertama berarti ya? Ya, hitungannya? betul, 2010 itu saat itu masa transisi lah dari Pak Yance ke Ibu Ana. Tapi di 2009-2010 itu baru lulus kuliah, apa emang lulus kuliahnya dari tahun-tahun kemarin? Belum Mas Hendrik, saat itu saya masih jadi ketua BEM, ketua BEM FISIP. FISIP UGJ. UGJ, betul. Berarti stay di Indramayu itu kurang lebih di tahun berapa? Stay di Indramayu itu, yaitu saya mulai ke Indramayu itu karena diminta bantuan untuk mendampingi calon Haji bupati Haji Gori ya. Berarti kurang lebih di tahun 2011 tahun 2009, 2010. Nah, ini mulai stay di Indramayu. Mulai stay di Indramayu setelah lulus kuliah 2012. 2012 berarti baru lulus kuliah di UGJ. Iya. Dengan membawa gelar sarjana ilmu politik. Betul. Datang ke Indramayu. Ya. Terus apakah kemudian ujug-ujug langsung berwirausaha apa dulu ikut-ikutan? Nah, jadi gini. Awal di politik itu kita kenal banyak relasi. Ya. Kalau di politik itu Mas Hendrik, banyak saudara, banyak teman, banyak relasi. Mungkin tergantung kita menyikapinya. Akan tetapi kalau cuan itu tidak ada di politik. Ya, karena di politik itu pengabdian, eksistensi dan lain sebagainya. Dari situlah saya mengenal berbagai macam tokoh, berbagai macam karakter orang. Maka kemudian setelah saya lulus kuliah, ya sudahlah, kalau politik sih hanya ajang silaturahmi, ajang
untuk ya mendedikasikan diri lah. Tapi kalau mau cuan ya harus usaha. Usaha. Ya berawal dari politik itu saya kenal dengan pengusaha yang di Cirebon namanya Pak Haji Oyo. Pak Haji Oyo. Kebetulan beliau itu koordinator pengusaha yang ada di BBWS di Cirebon, Iya. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Sagaru. Nah, disitulah saya diajak sama beliau sebagai pelaksana teknis lapangan. Walaupun saya bukan backgroundnya, saya ini backgroundnya pesantren, kuliah di politik, tapi harus menekuni dunia jasa Sipil. konstruksi sipil. Iya. Tapi saya teringat dawuhnya kiai saya, almarhum almarhumlah Kiai Fuad Hasyim Buntet. Iya. Kalau jadi santri, itu jangan khawatir menjadi pengangguran. Kenapa? Karena santri ini tidak sesuai jurusan juga akan jurus sendiri. Nah, dan itu memang dibuktikan. Ya. Saya tidak sesuai jurusan, akan tetapi bisa mengikuti gitu. Karena dengan bekal ketekunan, disiplin, kerja keras, semua apapun bisa kita tekuni. Padahal dari jurusan politik, ngertinya kan pasti teori-teori Iya, politik ya. betul. Ilmu-ilmu sipil pasti nggak pernah diajarin dong. Tidak pernah. Hanya modal kepercayaan, integritas. Ya. Karena tidak harus semua linear. Iya. Linear itu penting karena memang keahlian seseorang kan harus linear. Tapi untuk meraih kesuksesan kita banyak cara dan juga banyak metode yang harus kita tempuh. Berarti kalau boleh disimpulkan awal permulaan berkenalan dengan dunia usaha itu di jasa konstruksi dulu. Betul. Berapa tahun itu? Dari mulai 2012 sampai kapan itu? Mulai sebenarnya saya dari kuliah itu karena kondisi ekonomi keluarga saya di bawah ya kurang mampu lah. Jadi semenjak kuliah Mas Hendrik saya ini sudah mandiri. Saya sambil kuliah sambil berorganisasi itu buka counter HP, jualan pulsa, jualan HP. Itu di Cirebon itu? Di Cirebon, di depan kampus itu pasti satu kampus itu kenal semua sama saya. Karena di samping aktivis saya juga usaha. Karena zaman itu kan pasti belinya kan pulsa ya? Pulsa belinya. Ada juga di samping itu orang jualan buku. Ya saya tawarkan, sudahlah kerja sama saja. Nanti saya tungguin, nanti dari hasil penjualan itu saya dapat fee kan? Ya, upah nunggu jualan buku itu. Sambil saya baca buku dan sebagainya. Jadi memang kuliah saya aktif, organisasi juga aktif. Tapi harus bisa mencari uang sendiri. Karena memang saat kuliah saya tidak minta uang dari orang tua. Oh, sudah tidak lagi dapat bestel lah kalau tidak disuplai sama orang tua. Berarti kalau jurusan politik tetapi skill usaha itu dilatih sejak zaman kuliah. Iya, betul, karena kita harus survive sendiri, tidak bisa karena tidak ditopang oleh orang tua. Saat mondok pun saya jadi khodam kiai. Sehingga orang lain itu pada bayar kos, saya tidak. Yang lain ngaji, ente ikut bantu-bantu. Saya tetap ngaji. Oh, tetap ngaji. Diberi saya mengatur waktu itu sedemikian rupa. Ngaji tetap saya lakukan, sekolah, tapi bantu-bantu juga dilakukan. Jadi memang dari kecil ya? jadi seorang santri belajar jadi khodamnya kiai, berarti kan waktunya kan harus ekstra. Betul. Dari kecil memang saya disiplin. Untuk mengatur waktu sedemikian rupa sehingga tidak banyak waktu yang terbuang lah. Nah, saya pengen tarik kembali pada obrolan kita ngobrolin usaha. Bisanya memilih, kan kalau kita awalnya itu kan memilih jasa konstruksi ya dengan BBWS ya. Itu awal karir usahanya. Lalu kemudian menentukan bidang usaha bergerak di batching plan itu awalnya gimana? Jadi usaha itu, usaha pokok kan di jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Karena memang kita kadang namanya usaha tidak bisa memilah-milah mana yang pas, mana yang sesuai. Jadi kita mengalir saja, nanti ketika ritmenya itu sudah ketemu, jalannya itu, jalan Tuhan sudah menunjukkan kita, itu pasti akan melahirkan kesuksesan dari situ. Dan memang awalnya saya backgroundnya kontraktor. Ketika ada peluang, saat itu memang kontraktor itu, pengusaha itu harus pandai menangkap peluang.
Saya bikin batching plan itu di saat COVID lagi marak Berarti COVID itu 2021, 2001 ya? 2021. Disitulah titik awal saya mulai melejit lah, naik kelas lah. Iya, iya, Ibaratnya iya, iya. itu lompatan-lompatannya itu saya alhamdulillah cepet gitu saat Artinya COVID. di saat pengusaha lain era COVID itu mulai down, Iya, ya Mas Purnomo mulai naik kelas. betul. Karena yang down itu pengusaha makanan, kemudian pariwisata, penyewaan bus pariwisata. Ya, karena semuanya aktivitas sosialnya dikendalikan sama Iya, tapi pemerintah. saat itu pembangunan tetap berjalan Mm-mm. dan disitulah di saat orang lain pada ketakutan saya ambil momen tersebut. Iya, Karena pasti di setiap ada kesulitan di situ ada kesempatan. iya. Namun, mampukah kita ini menangkap peluang-peluang itu? Iya. Itu saja sebenarnya. Kan di Indramayu kan sebenarnya kalau yang saya ketahui, ya mohon maaf barangkali saya salah informasi. Kan perusahaan basing plan juga banyak ya di Indramayu. Betul, Tapi Mas banyak juga yang tutup. Betul, Mas Ya. Hendrik. Nah, ini kan dari 2021 sekarang 2026, berarti sudah 5 tahun berjalan dong. Iya, Nah, saya selama 5 tahun ini semakin ke sini semakin banyak melihat mobil operasional dari Taruna Beton. Artinya secara aktivitas operasional usaha semakin ke sini semakin lancar dong. Ya. betul. Nah, ini juga perlu dong karena saya bukan basically usaha ya. Iya, Ya, perlu dong dikasih tahu kiat-kiatnya. ya. Jadi gini, di Indramayu itu banyak sekali batching plan berdiri. Ya, Karena maraknya pembangunan, ya. terutama karena Indramayu ini sebagai lumbung padi nasional, Mm-mm, sehingga pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya irigasi, mm-mm. ini gencar-gencaran. Ya, Ada sekitar 9 batching plan di Indramayu, dan semuanya itu orang luar semua, Mas Hendrik. Satu-satunya yang pengusaha lokal itu saya sendiri, Taruna Taruna Beton. Beton. Oh, Semuanya orang luar semua, karena memang potensi di Indramayu ini luar biasa sekali. iya, iya, iya. Lah, alhamdulillah saya bisa menangkap itu. Mm-mm. Walaupun awalnya itu batching plan untuk kebutuhan project sendiri, Mas Oh, Hendri. awalnya untuk Awalnya untuk project. sendiri, belum retail itu. Hmm. Tapi ketika sudah berjalan, banyak kebutuhan-kebutuhan dari Pertamina, dari Pemda, kemudian dari kepala Kepala desa, dana desa dan sebagainya. Sekarang kan sudah betonisasi Ya, semua. mungkin pihak swasta juga sekarang sudah mulai Banyak sekali. Itulah peluang-peluang itu harus bisa kita kapitalisasi, kita tangkap gitu untuk pembangunan daerah gitu dan juga untuk penguatan Artinya usaha sebagai internal. pengusaha, Mas Pur, kita harus bisa membaca peluang untuk ke depan ya. Betul, betul. Harus, dan saya bukan hanya produk betonnya saja, tapi ada produk turunannya juga. Ada produk Ada turunannya. precast. Precast itu yang seperti apa sih? Saya Precast awam itu banget ini. kita bikin unit. Oh, unit yang di Ya, buat untuk gorong-gorong saluran-saluran ya. sekarang kan sudah modern ya, Ya. sudah pakai unit gitu. Ada lagi bikin pagar panel, Mm-mm. bikin precast, Iya. bikin tetrapod untuk apa kayak giant sea wall kayak gitu untuk Oh ya, yang ini ya. menahan abrasi Abrasi itu pantai. ya. Iya, jadi kita kan usaha itu dari hulu ke hilir. Yang Mm-mm. penting itu masih linear gitu. Mm-mm. Jadi kita pengembangannya itu bisa cepat. Berarti produknya batching plan atau beton turunannya ada precast dan Precast, lain ya, sebagainya. betul. Itu pangsa pasarnya di mana itu? Itu pasar-pasarnya banyak sekali, Mas Hendrik. Terutama di Indramayu itu sendiri. Oh, Indramayu juga banyak Banyak peminatnya. sekali. Kadang kan eh, kita harus survei, harus Hmm. banyak komunikasi dengan pengusaha-pengusaha. Kalau kitanya pasif, itu tidak akan mampu menangkap peluang-peluang itu. Artinya interaksi dengan para pihak pun itu perlu dilakukan ya. Betul, karena saya kan backgroundnya kontraktor. Jadi kan Iya, dengan iya, teman-teman iya, iya. kontraktor itu kita bersinergi. Tapi selain punya batching plan di Indramayu, di daerah lain ada nggak? Ada, Mas Hendrik. Saya di Palu ada bikin batching plan. Palu, Sana. Sulawesi. Sulawesi, betul. Wah, luar Ada biasa lagi ini. di Cilacap gitu. Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Berarti Karena 3. ya, jadi saya itu ketika ada project Mm-mm. itu kita naruh batching plan di sana. Hmm. Batching plan yang mobile tuh. Jadi kerjanya itu mutunya terjamin juga waktunya cepat.
Artinya karena buatan sendiri ya. Iya. Artinya kan kualitas mutu bisa kita kontrol. Betul. Kalau kita menghadirkan batching plan dari pihak yang lain kan kita nggak bisa Susah, kita mengontrol. kadang misalkan butuh sehari 200 kubik, itu belum tentu terpenuhi Mas Hendrik. Oh. Tapi ketika batching plan sendiri, kita bisa overtime, lembur gitu. Mau Karena kerja punya jam berapapun, armadanya juga milik sendiri. armada sendiri, karyawan sendiri, semua punya sendiri, enak kita menggerakkan. Wah, ini Sehingga luar biasa itu poin plus yang kita miliki dibandingkan kontraktor lain gitu Mas Hendrik. Luar biasa ini. Saya karena saya begini Mas Pur, saya membaca profiling sampean ini kan bukan hanya kita jarang ngobrol ya, jarang Ya. ketemu. Tapi saya sering melihat aktivitas Mas Purnomo ini kan aktif juga di lembaga keagamaan, Betul. di organisasinya aktif, Iya. tanpa meninggalkan basically-nya sendiri sebagai pengusaha. Ya. Jujur saya nggak bisa kayaknya ini. Nah, Ya. ini gimana untuk mengatur ritme ini dan lain sebagainya? Ya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Makanya betul tadi, karena saya dari kecil terbiasa selalu berinteraksi dengan orang, aktif organisasi, sehingga saat sekarang pun di tengah-tengah kesibukan usaha tetap organisasi. Saya di NU itu sebagai ketua lembaga perekonomian Di PWNU Indramayu, Jawa Barat. di Jawa Barat. Ya, di Indramayu kan pernah jadi bendahara Ansor gitu. Ansor. Di IMI, Ikatan Motor, Motor juga aktif. pernah, ya saya jadi salah satu wakil ketua lah, ketua harian. Oh, ketika ketuanya siapa? Ininya. Haji Gori waktu Haji itu Gori. ketuanya, iya. Iya. Jadi kita kan ya harus ada pengabdian gitu. Kalau usaha kan banyakan untuk pribadi. Walaupun ini kan kita mempekerjakan banyak orang gitu. Iya. Tapi harus ada organisasinya juga gitu, supaya kita tahulah berinteraksi dengan masyarakat. Artinya organisasi sebagai wilayah pengabdian ya. Betul. Mas Pur, sebagai tokoh yang mohon maaf ya terbilang masih relatif lebih muda ya dengan aktivitas usaha yang kita juga sangat terinspirasi sebenarnya, Mak. Kalau dibilang iri sudah pastilah iri. Cuma kan saya juga nggak bisa mengikuti prosesnya. Sebagai seorang anak muda, ada nggak tokoh yang dalam perjalanan hidupnya Mas Pur ini merasa paling berjasa? Tokoh lokal, kalau boleh disebutkan. Ada. Sebenarnya yang paling berjasa itu istri saya, Mas. Karena saya membangun usaha itu betul-betul dari nol. Saya tidak ditopang oleh orang tua yang kaya raya, tidak juga disuplai dari mertua. Oh, mertua sama sekali? Tidak, memang benar-benar dari nol, Mas. Saya Artinya begitu paling support doa ya? Iya, begitu menikah saya memang masih ngontrak, Mas. Sama kayak layaknya Ya, kayak teman-teman. kita lah ya, kayak Iya, kita. teman-teman ini. Cuma kalau kita malah mengontraknya. Jadi memang memulai usaha dari nol. Iya. Saya bagian operasional lapangan, Iya. istri saya bagian keuangan sama di manajemen perkantorannya. Di Jadi perusahaannya di sendiri. perusahaannya sendiri. Jadi bagi tugas. Begitupun sekarang, saya kan bukan hanya unit usaha itu, bukan hanya batching plan saja, ada Polar City kan ya, es krim. Oh, yang di jalan Ya, Sudirman. di situ ada sekarang itu merambah ke gas gitu, agen gas LPG. Itu memang di ranah-ranah itu istri saya yang saya dorong gitu, karena memang perempuan itu lebih tertib jago lah administrasi. akuntansinya lah ya. Iya, Tapi lebih. basic istri akuntan atau Bukan, sama pesantren juga. sama-sama alumni Buntet? Bukan, Oh, di Tegal Bubuk, pesantren di sama Akademia ya? sebenarnya, iya. Tapi kita kan karena ditekuni, mm-mm, disiplin, kita memang berkomitmen untuk membangun bersama. mm-mm. Susah senang ya kita itu kan Jadi bersama. kunci sukses dalam membangun usaha kalau saya tangkap libatkan keterlibatan Iya, daripada istri kita ya. betul. Karena apapun ya pasti kita kan dalam proses operasional itu pasangan kita harus dilibatkan. Karena kuncinya itu harus menghormati ibu sama Istri. menghormati istri, yang memuliakan ibu sama menghormati istri, Yang itu banyak yang kan gituin. pengusaha-pengusaha atau yang sudah lama ataupun pemula, istri itu hanya diajak diskusi di saat kondisi genting. Iya, betul. Kalau hutangnya sudah menumpuk biasa baru cerita. Ya itu ya karena ya tadi ya dinamika seseorang kan beda-beda. Iya, betul. Mas Bor, saya pengen nanya lagi ini. Sekarang sudah jadi pengusaha yang menurut pandangan saya sudah cukup relatif mapan lah ya kalau hitung-hitungan Indramayu.
Apalagi sudah ekspansi usaha ke wilayah Sulawesi, di Palu, di Cilacap. Ini kita ngobrol terbuka saja lah. Siap. Ada nggak tawaran-tawaran politik? Kalau tawaran-tawaran politik terus terang banyak, Mas. Iya. Apalagi saya ini kan background-nya memang kuliahnya di politik, Mas. Iya. Di FISIP. Tapi di politik itu hanya pengabdian. Di politik itu tujuannya kan gimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Syarat bisa mensejahterakan masyarakat, kita dulu dong harus sejahtera. Betul. Sehingga ketika begitu kita di politik hanya pengabdian, Pengabdian. tujuannya ibadah. Politik kan ada secara sains, ada secara art ya, seni. Ya, seni. Kebanyakan orang kan menggunakan seni berpolitiknya saja Seninya ini. saja. Padahal lebih dari itu, tadi tujuan berpolitik kan ujung pangkalnya itu untuk kesejahteraan. Kita harus perkuat dulu ekonomi, keluarga, istri, anak dan sebagainya, sehingga begitu suatu saat kita diminta untuk terjun di dunia politik itu pengabdian. Karena sekarang itu banyak yang tersangkut kasus korupsi itu, ya karena tujuan berpolitiknya salah. Bukan mensejahterakan rakyat, tapi Iya. mensejahterakan pribadi Pribadi, dan betul. keluarga mungkin. Iya. Tapi kapan mau terjun ke dalam dunia politik? Ya kita tidak bisa menerka-nerka, tidak juga ada target, Mas Hendrik. Kita mengalir saja. Walaupun saya tidak punya ambisi ingin jadi ini, ingin jadi itu, yang penting bermanfaat aja untuk orang banyak itu sudah lebih dari cukup, Mas. Tapi wacana untuk mengabdi di Indramayu melalui jalan politik ada kan? Ya mungkin ketika saya sudah senior lah ya, sudah sepuh, semua sudah aman semua. Nah, baru itu sebagai bentuk pengabdian di politik ya mungkin barangkali Tuhan menghendaki ya kita tidak bisa mengelak gitu. Kurang aman apa lagi, Mas Pur? Di sini sudah punya omset yang kalau saya hitung miliaran ya. Belum di Palu, belum di Cilacap. Kurang aman apa lagi? Kalau Su Hendrik mungkin masih nunggu ya waktu yang panjang. Mas Pur ini kan kayaknya modal sosial ada, modal kapitalnya juga ada. Ya tadi Mas, sebenarnya kalau sekupnya Indramayu itu kan tokoh-tokoh politik semua juga kenal lah, tahu backgroundnya seperti apa. Tapi ya tadi balik lagi, kita bukan hanya politik kan bukan hanya kalkulasi hitung-hitungan modal sosial lah, modal intelektual, modal cuan, bukan hanya itu sebenarnya, tapi ada ketulusan dari hati yang paling dalam, niatannya dulu nih. Ketika niatan kita udah bener, insya Allah perjalanannya juga bener gitu. Oke, tapi saya berharap Mas Pur siap untuk membenahi Indramayu. Sebagai kawan ini, sebagai kawan Mas Pur. Ya senior-senior masih banyak lah. Saya senior biarkan lah ya. Stoknya kan sudah mulai terbatas nih senior. Nah, generasi mudanya kan sudah mulai bertumbuh nih. Saya berharap ada namanya Mas Purnomo dalam lingkaran politisi Indramayu. Tapi itu nggak usah dijawab Mas Pur. Mas Pur, dengan melihat Indramayu sekarang, saya pengen nanya, Mas Pur sebagai seorang pengusaha, usaha apa yang kemudian di tahun 2026 atau 2027 ini yang sekiranya bisa diterapkan oleh teman-teman muda? Ya. Kan untuk bikin batching plan juga kita modalnya dong. Gini Mas, usaha itu dinamis dan selalu berkembang. Iya, betul. Kalau zaman dulu, ketika kita sukses, itu kan seorang pengusaha larinya itu ke tanah, beli sawah dan sebagainya. Itu era 80-90-an. Begitu eranya masuk tahun 2000, itu ketika orang sukses, larinya ke properti, Mas. Main di perumahan lah, main di real estate. Itu mungkin sampai tahun 2015 lah. Sekarang itu eranya beda, Mas Hendrik. Sekarang itu usaha itu anak-anak muda itu banyak di main saham, trading saham, reksadana, ada juga main kripto. Dan yang saya lakukan juga, saya juga investor saham juga, Mas. Oh, juga main saham? Main saham, Mas. Karena anak-anak muda sekarang gini, angkatan kelulusan kuliah dengan ketersediaan lapangan kerja itu nggak imbang. Di Indramayu saja
itu mungkin ribuan lah tiap tahun Yang mengeluarkan dilulukan. sarjana. Betul. Baik itu di Unwir maupun kampus-kampus lain Kampus-kampus yang maupun kampus-kampus yang ada di luar kota. Mm-mm. Di Jogja, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Mm-mm. Sedangkan kita peluang kerja kan itu-itu aja. Ada berapa ratus guru tiap tahun di wisuda. Sedangkan sekolah ya itu-itu saja. Itu saja. Makanya dengan adanya sekarang ini dunia yang terus berkembang. Sekarang juga saya di bisnis investasi emas juga main, Mas. Oh, investasi Mas main? Iya, karena kan kita mengikuti perkembangan. Sekarang lagi konflik Amerika dengan Venezuela, Iya. Presiden Maduro. Ketika chaos di sana, harga emas pasti naik tinggi. Iya. Kemudian ketika ekonomi kita ini lagi ngedrop, harga emas juga pasti naik tinggi. Ya, minimal stabil lah Mas mah. Iya, karena tiap tahunnya itu range-nya naiknya tinggi. Mungkin antara 10, 25%. Kenaikannya itu sangat cepat sekali. Dan sekarang itu anak-anak muda, trennya kan sudah onlinean semua. Iya. Jadi walaupun orangnya itu di dalam kamar ataupun di rumah saja, itu bisnisnya jalan. Karena tadi sekarang itu banyak sekali main trading forex, trading saham, ada obligasi, ada reksadana. Lah peluang-peluang itu sebenarnya yang harus kita kasih tahu ke teman-teman muda itu. Karena beda dengan zaman dulu, Jo. Kerja ya harus turun ke kantor atau turun ke ladang atau kita jualan. Tapi sekarang itu eranya tidak seperti itu. Warung-warung buktinya pada sepi kan? Pada sepi Jualan betul. online kan? Ya. Makanya sekarang yang muda-muda itu yang kaya-kaya. Timothy Ronald lah, yang main kripto, Andri Hakim yang dia investor saham, itu muda-muda tapi dia punya asetnya itu triliunan, Mas Hendrik. Saya baru tahu ini Mas Pur juga bergerak di dunia saham ya dan investasi. Iya. Saya tahunya itu kalau nggak kontraktor ya dunia batching plan, ternyata mainan saham. Enggak, main saham juga, Mas, karena memang kita usaha itu berjenjang. Ada jenjang, misal kita pemain pemula. Aset kita dari 0 sampai 100 juta. Mau tidak mau itu kita harus jadi karyawan, Mas. Karena di samping mengumpulkan rupiah, itu harus cari pengalaman juga. Tetapi ketika ingin naik kelas, range dari 100 juta sampai 1 miliar pertama, itu harus usaha, harus wira swasta. Luar biasa. Jadi kan ini. lompatan-lompatannya itu harus bagus. Ketika sudah masuki jenjang berikutnya, menengah ke atas, ini kan range 1 sampai 10 miliar misalkan, itu harus punya perusahaan sendiri, harus punya karyawan, harus bisa memanage perusahaan itu seperti apa. Saya jujur saja dunia saham itu saya kurang terlalu mengerti sebenarnya, Iya. tapi karena obrolan di malam hari ini saya tertarik juga untuk berbicara saham ya. Ya. Mas Pur, ini barangkali karena durasi kita ya cuma singkat, saya pengen tanya yang lebih intim, kalau boleh Iya. dijawab, kalau enggak jangan jadi soal. Iya. Dalam 1 tahun omset keuntungan dari perusahaannya Mas Pur berapa miliar? Ini sebagai untuk kita aja, untuk pemirsa barangkali untuk memotivasi lah. Ya, kalau ini kadang usaha itu pasang surut ya. Tapi kalau ini keuntungan apa omset nih? Keuntungan lah, keuntungan. Oh, ya keuntungan rata-rata 5 ke atas lah. 5 ke atas. Iya. Berarti 5 ke atas itu bukan 5 juta ya, 5M. 5M, iya. Waduh, luar biasa itu. Gaji saya berapa Alhamdulillah, tahun itu. Iya. Kalau omsetnya? Omset kalau batching plan tahun kemarin itu 42 miliar lah, sekarang 45-an. Itu yang 1 titik apa 3? 1 titik 1 itu. titik. Belum titik-titik lain kan masuknya omset di perusahaan, Mas. Oh. Project lah, omset project itu. Tapi dari ketiga titik batching plan di Indramayu, Cilacap, sama di Palu, itu iklim investasi kalau kita orang usaha ya enak di mana itu? Ya tetap di Indramayu ya. Oh, di Indramayu ya. Indramayu kan induknya. Kalau itu Induknya. kan karena on-site, Iya. ngikuti kerjaan aja. Bisa jadi nanti geser lagi. Di mana kita dapat kerjaan, disitulah. Tapi Kita perusahaan naruh yang di batching plan. Palu dan di Cilacap
jarang, ya artinya diserahkan ke orang dong operasionalnya. Oh iya, tapi Itu kan gimana tetap kontrolnya? kita semua yang ngontrol. Kita kan punya sistem, Mas. Punya Oh, sistem yang baku kita terapkan di sana. Karena ada semua, ada bagian engineer-nya, ada bagian procurement, ada bagian keuangan, ada yang bagian controlling-nya. artinya walaupun Mas Pur di sini, batching plan di sana berjalan, keuangan bisa Oh, diakses bisa ya. dikontrol, Mas. Sekarang itu usaha kalau mau gede, itu kita harus punya sistem. Makanya sekarang itu banyak sekali franchise-franchise yang Oh ada iya kan iya di iya. seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu. Kedai Karena kopi ya. kedai kopi semuanya lah. Jeko itu se-Indonesia ada semua. KFC itu seluruh dunia ada. Itu kita harus membangun sistem kalau mau usaha kita besar. Tapi Iya. kalau mau usaha segitu-gitu ya kayak tukang bakso. Iya 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 iya. Itu masak sendiri, beli bahan sendiri, ngeracik sendiri, sampai nyuci sendiri. Itu Iya, iya. kalau usaha mau gede tidak bisa seperti itu, Mas. Harus ada sistem yang dibangun. Punya sistem lah. Ngomong-ngomong, sudah punya 3 batching plan dan produk turunannya, tahun depan rencananya mau bikin di mana lagi, Mas? Ya, kalau di luar itu tergantung kebutuhan Mhm. sebenarnya. Ketika ada proyek di mana, baru kita ekspansi ke tempat tersebut Ya gitu. artinya kan kalau mengetahui project atau skema yang bakal dilakukan oleh pemerintah itu kan berarti sudah ada koneksi dong dari pusat. Ada Minimal koneksi. bocorannya. Betul, Ini karena kan, usaha itu gini, Mas. Eh, tiap rezim itu ada skala prioritas. ya, Jokowi lah banyak membangun bendungan, irigasi dan sebagainya kan ya, untuk ketahanan pangan. Ini eranya Prabowo itu beda lagi, Mas. MBG. MBG lah, sekolah rakyat lah, ketahanan energi, ketahanan pangan. Ini kan kita juga harus bisa mengikuti, harus membaca peluang. Ya, Kalau ya, kita ya. usaha itu monoton, kita akan kegiles sama zaman. Gimana hebatnya dulu Nokia, Iya, tapi sekarang sudah. ketika tidak melakukan inovasi, kalah sekarang sama Android. Tambah lagi, hajar lagi ada iPhone. Iya, Ya iya. kita pikirannya itu harus lompatannya harus jauh ke depan. Saya nggak pernah jumpai lagi tuh HP Nokia ya. Ya iya. Oke, Mas Pur, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita closing, apa yang kemudian ingin Anda pesankan untuk teman-teman muda kita di Ya, Indramayu agar giro berusahanya ini semakin meningkat? ya, gini, pikiranmu adalah takdirmu. Apa yang engkau pikirkan itulah yang akan kau dapatkan. Karena keyakinan seseorang itu kita anak pesantrennya ada dalam bait syair kitab Imriti, Mhm. wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Siapa yang tidak yakin, maka itu tidak akan sukses, tidak akan memperoleh sebuah kesuksesan. Gimana caranya bisa meyakinkan orang kalau diri sendiri tidak yakin? Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang itu tidak yakin akan dirinya sendiri. Itu tidak pernah memikirkan atau menghayal atau mimpi untuk meraih kesuksesan gitu. Sehingga di dalam jiwanya itu selalu pesimis dan pesimis. Tapi ketika kita auranya aura positif, kita selalu optimis dan sebagainya, pasti akan mendapatkan itu. Jadi modalnya satu keyakinan dulu. Keyakinan. Dengan apa yang kita lakukan hari ini. Iya, Ini pelajaran penting loh, Mas Pur, untuk saya. Walaupun kayaknya usia kita tidak terlampau sama jauh iya. lah ya. Tidak terlampau jauh, mungkin saya lebih ya beberapa tahun di bawah Iya, Mas Pur. Tapi betul. jujur dalam bab berusaha, saya harus banyak belajar sama Mas Pur loh. Ya sama-sama Mas. Ya tadi saya pesan untuk anak-anak muda sekarang, usaha itu jangan monoton itu aja. Siap. Sekarang itu sudah berkembang lah, ada saham, ada trading forex, kripto itu Kripto rame juga. sekali. Cobalah merambah di usaha-usaha yang sekarang lagi ngetren. Caranya bagaimana? Harus memperkuat jaringan. Mhm, Saya gampang nih untuk mengetahui siapa Mas Hendrik misalkan. mhm, Saya cukup tahu siapa teman-temannya. mhm. Itu nanti akan kebaca, oh si Hendrik ini seperti ini Akan gitu. bercerita dengan Akan sendirinya. dengan sendirinya. Kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, pasti akan ke itu wanginya. Ketika kita berteman dengan pengusaha, kita pun akan termotivasi Mhm. menjadi seorang pengusaha. Ketika kita berteman dengan seorang aktivis, ya pengennya kan Demo terus. demo terus, baca literatur buku, Iya, iya, iya. diskusi,
Wacananya kiri tuh. Bacanya kiri terus ya, saya juga kiri ini udah hatam lah. Iya, iya, iya. Baca kiri tuh, tapi saya punya rem. Apa Iya, nih? iya, iya. Yang dihitungkan tuh. Untungnya pernah nyantri di Bunten. Oh iya. Dan Jadi kapital Hatam. hatam lah. Iya, 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 iya. Ya kiri selalu diskusi kan. Siap, Mas Pur. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Jadi Terima kalau kasih, saya Mas pengen jadi Hendrik. pengusaha, saya sering banyak berinteraksi dengan Mas Dengan Pur. usaha kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak bosen-bosen untuk selalu diajak ngopi sama Mas Pur ini. Ya, Mas Hendrik. Terima kasih, Sama-sama. Mas Pur. Terima Sekali kasih, lagi. Mas Hendrik. Pemirsa masyarakat Indramayu dan sekitarnya, itulah bincang-bincang santai saya dengan Mas Purnomo, founder dari Taruna Beton. Jadi untuk masyarakat Indramayu yang butuh ready mix atau beton atau produk turunannya, ini bisa langsung menghubungi sales marketingnya dari Taruna Beton. Selamat Mas Purnomo, semoga Terima sukses kasih, dan Mas saya Hendrik. berharap sebagai teman bisa balik ke Indramayu untuk membenahi tata kelola di Indramayu yang Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Hendrik. Siap, Mas. Waduh, siap.